Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam wa salatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulum wal hikam. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim, allimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna faham. Amma ba'du, alhamdulillah hadirin sekalian, melanjutkan kembali pelajaran kita daripada sejarah harum kehidupan Nabi besar Muhammad SAW yang dipelajari dari kitab Khulasah Nuril Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin juz 2. Telah sampai kita kepada bab as-sanatus sadisah minal hijrah, yakni tahun ke-6 daripada hijriyah. Subbabnya di situ ghazwatuha Islamu Sumamah wa i'tirafuhu. Peperangan-peperangan yang terjadi pada tahun ke-6 hijriyah, juga masuk Islamnya seorang yang bernama Sumamah dan pengakuan Sumamah di hadapan manusia banyak, di hadapan orang-orang sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Fi sanati sadisah hadasat ghazwatu Bani Lahyan. Di tahun ke-6 daripada tahun hijriah ini telah terjadi beberapa peperangan, di antaranya adalah perang yang namanya Bani Lahyan. Bani Lahyan sendiri di situ catatannya terlihat ismu qabilah, itu merujuk kepada satu nama suku, Bani Lahyan. Lighadrihim. Kenapa diperangi Bani Lahyan? Karena khianatnya mereka. Qadar artinya apa? Khianat. Likhianatihim wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu di catatan kakinya tuh, di notes-nya. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana qad arsala ilaihim rajulan ismuhu Asim bin Sabit. Yang mana khianatnya Bani Lahyan adalah karena satu masa pernah terjadi Rasulullah SAW mengiring, ya, utusan kepada mereka Bani Lahyan untuk apa? Untuk liyu'allimahumuddin, untuk mengajarkan agama. Yang diutus oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar namanya Sayyidina Asim bin Sabit. Wa kana ma'ahu jamaah. Bersama Sayyidina Asim bin Sabit ada kelompok manusia juga, ada kelompok sahabat lainnya yang ikut membersamai Sayyidina Asim, yang saat itu bersamanya Sayyidina Asim bin Sabit dengan 10 sahabat lainnya, atau dengan, ya, pokoknya utusan ini untuk mengajar di Bani Lahyan itu ada 10 sahabat, diketuai, dipimpin oleh Sayyidina Asim bin Sabit. Faqataluhu, ya, kemudian ternyata Bani Lahyan malah membunuh mereka. 10 dari perwakilan Hadratur Rasul SAW untuk mengajar di sana, ternyata di sana mereka dibantai. Faqatalu minhum samaniyah wa ba'u isnain li ahli Makkah. 8-nya itu, ya, tewas di tempat, 2-nya dijual dulu ke ahli Makkah. Jadi ada 10 tadi, 8-nya dibunuh di tempat, yang 2-nya dijual dulu ke ahli Makkah, ya, ini orang-orang Makkah. Nah, jadi dakwah saat itu luar biasa, ya. Udah siap dengan berbagai keadaan, pengkhianatan segala macam, ya. Padahal awalnya untuk apa? Liyu'allimuhumuddin, untuk ngajarin agama. Masya Allah. Faqataluhuma mana? Fakharaja ilaihimur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti singkatnya, 2 yang dijual di Mekah kepada ahli Mekah itu akhirnya dibunuh keduanya. Kemudian saat itu keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimi'atai rakib,
bersama dengan 200 pasukan penunggang kuda atau onta. Akhirnya tidak didapati mereka, ya, tidak didapati Bani Lahyan. Karena kenapa? Walam yakun fiha harbun. Nah, di situ dikatakan di bagian atasnya di catatan bukan catatan di bab utamanya, walam yakun fiha harbun, tidak terjadi peperangan, di annahum harabu, karena mereka semua Bani Lahyan itu keburu kabur. Tahu pasukan Hadratul Rasul SAW datang, ya, akhirnya mereka kabur lebih dulu. Jadi nggak terjadi pertempuran di sini. Di antara sahabat yang dijual ke ahli Makkah itu namanya Sayyidina Khubayb. Sayyidina Khubayb. Sayyidina Khubayb ini, Masya Allah, sahabat yang, ya, semua sahabat luar biasa memang, punya keutamaan masing-masing. Namun di bagian Bani Lahyan ini, perang Bani Lahyan, itu Sayyidina Khubayb terkenal dengan apa? Nggak ada takut matinya, padahal eksekusi di depan mata. Jadi singkatnya begitu Sayyidina Khubayb dijual ke ahli Makkah, kebetulan, ya, yang mentawan, ya, katakanlah ini dijual dalam arti tawanan. Kebetulan yang mentawan itu anak-anak dari Al-Haris, ya, bin Amir bin Naufal. Siapa dia? Dia adalah orang yang di dalam perang Badar, kebetulan yang terjadi yang duel melawan Sayyidina Khubayb. Paham? Di dalam perang Badar sebelumnya, Sayyidina Khubayb duel sama siapa? Al-Haris. Sekarang Sayyidina Khubayb dijual ditawan oleh anak-anak Al-Haris bin Amr bin Naufal. Wah, ini kan kacau. Bisa terjadi namanya dendam, ya. Tapi Masya Allah, Sayyidina Khubayb juga orangnya santai banget. Ngadepin kematian itu santai, luar biasa. Singkatnya, begitu ditawan Sayyidina Khubayb, menjelang eksekusinya, Sayyidina Khubayb minta pisau kecil atau gunting lah. Untuk apa? Untuk membersihkan diri. Potong kuku buat membersihkan diri. Dari itu dikasih sama putri dari Al-Haris tadi, ya, putri dari Al-Haris. Al-Harisnya kebetulan sudah wafat di Badar. Nah, ini putrinya sekarang. Putrinya ngasih karena menjelang kematiannya. Udah kasih aja dah pisau kecil untuk gunting kuku, potong kuku. Setelah dikasih, anak kecil si putri ini, putrinya Al-Haris, berarti cucunya Al-Haris nih, ya, itu nyelonong masuk ke ruangan tempatnya Sayyidina Khubayb. Nyelonong masuk, nama anak kecil kan susah dibilangin. Main masuk-masuk aja dia. Wah, yang kayak kereta. Ya, main masuk aja. Begitu masuk, Sayyidina Khubayb keadaannya apa? Lagi megang pisau. Masuk. Langsung ke mana? Ke pangkuannya Sayyidina Khubayb. Ternyata ini anak senang sama Sayyidina Khubayb. Senang, duduk. Akhirnya maknya lihat. Dengan bahasa tubuhnya udah otomatis orang yang ditawan, ya, ngelihat anaknya lagi bersama tawanan megang pisau. Khawatir nggak? Khawatir. Apa yang dikhawatirin? Bisa jadi ancaman. Kan logikanya begitu. Tapi Sayyidina Khubayb dengan santainya bilang, ya, mungkin ngelihat bahasa tubuh emaknya si anak. Ibu, kenapa, Ibu? Ibu khawatir saya bunuh anak Ibu? Demi Allah nggak akan saya lakuin. Saya nggak akan apa-apain anak Ibu. Orang dia yang nyelonong masuk, tuh makna bebasnya begitu dah, ya. Dia yang nyelonong masuk, enggak, saya nggak apa-apain. Orang dia demen. Sayyidina Khubayb dengan halnya udah dengan terus bersihin diri dengan potong kuku dan lain. Jadi tidak dicelakakan sama sekali.
Akhirnya dari itu ya satu masa, kalau nggak salah nanti ini ibu juga masuk Islam. Ibu ini ya, putri dari Al Haris tadi itu bersaksi di hadapan orang banyak bahwa demi Allah saya belum pernah melihat tawanan berlaku sebaik Khubayb. Bahkan bukan cuma itu, di antara keramatnya sahabat ya, kalau kata orang kalau keramat itu memang ada, harusnya ada di zaman sahabat ya, karena sahabat adalah salah satu generasi terbaik yang Rasulullah SAW sebutkan. Ini keramatnya sahabat Sayyidina Khubayb nih, yaitu lanjutan dari si ibu tadi bersaksi. Setelah ibu tadi bersaksi bahwa tidak ada, demi Allah tidak ada tawanan yang lebih baik daripada Sayyidina Khubayb ya. Kemudian di antara karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada Khubayb, kata nih ibu, adalah saya beberapa kali melihat Khubayb makan setangkai anggur dengan kondisi tangannya terikat karena lagi ditawan. Bukan cuma itu, yang pada saat itu di Makkah belum masuk musim anggur. Dari mana itu anggur? Shallu ala Nabi. Oh, tuh, bukan cuma itu. Akhirnya menjelang eksekusinya, ya Sayyidina Khubayb dipanggil, kemudian Sayyidina Khubayb izin, minta untuk sholat, ya, sholat 2 rakaat. Kemudian setelah selesai sholat, Sayyidina Khubayb bilang, seandainya bukan karena takut, atau seandainya bukan karena dikira aku sholat itu karena takut menghadapi kematian, niscaya akan aku tambah setiap sholatku lagi. Ku tambah lebih lagi rokaat-rokaat sholatku. Tapi karena nggak mau dikira takut ngadepin kematian, Sayyidina Khubayb cukup sholat 2 rokaat. Paham nggak maksudnya? Orang kan harusnya biasa kalau kata Aji sih, ini buat nyelamatin diri nih soalnya 2 rakaat. Sayyidina Khubayb nggak, justru kalau bukan karena disangka takut, ini mending sholat lagi. Tapi kan karena pasti disangkanya takut, ya udah nih 2 rakaat aja. Dari situ bermunajat Sayyidina Khubayb, ya Allah, binasakanlah mereka semua orang-orang yang memerangi agama. Oh udah, begitu menjelang dieksekusi, sampai-sampai Sayyidina Khubayb bersyair sebelum eksekusinya. Di antara bait syairnya adalah, aneh lupa ingat, kurang lebih begini. Falastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi jambin kana fillahi masra'i. Artinya, saya nggak peduli, saya mau mati dimanapun selagi saya dalam keadaan sebagai muslim, karena di sisi Allah lah saya akan kembali. Lanjutannya itu, walastu bimubdin lil aduwi takhasyu'an wala jaza'an inni ilallahi marji'i. Kata beliau tuh, dan nggak ada bagi saya dalam diri saya itu, saya tunduk sama musuh ketakutan. Nggak ada ya, tunduk ketakutan sama musuh, karena sungguh saya tahu kemana tempat saya kembali, yaitu hanya kepada Allah ilahi rabbi. Tempat saya akan kembali. Jadi nggak ada bagi saya takut ngadepin kematian. Ngapain? Orang saya balik ke Allah kok. Selagi tadi saya mati dalam keadaan muslim. Ini the real pemegang kunci surga. Orang kalau megang kunci rumah kan kagak takut, nggak bisa masuk. Ngerti gak? Tapi karena beliau atau orang ibarat megang kunci rumahnya sendiri, nggak takut kagak bisa masuk. Ente pernah gak megang kunci rumah, tahu, terus takut mau pulang ke rumah? Enggak, paling kan takut sama bini. Wah, pulang malam banget bang. Kan begitu. Walhasil ya. Itu diantara Sayyidina siapa ya tadi? Khubayb ya. Salah satu perwakilan dari 10 yang ngajar di Bani Lahyan nanti.
bersama dipimpin dengan Sayyidina Asim bin Sabit radhiyallahu taala anhum. Kemudian wa fiha hadasat ghazwatul Ghabah, dan terjadi juga di tahun ke-6 Hijriah ini satu perang yang namanya perang Al-Ghabah. Apa itu Al-Ghabah? Al-Ghabah catatannya maudhu'un baina Makkah wal Madinah, satu tempat yang ada di antara kota Makkah dan Madinah. Yang saat itu ya kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha wa ma'ahu 500 rajulin. Rasulullah SAW keluar saat itu menuju Al-Ghabah ya bersama 500 pasukan laki-laki. Untuk apa? Memerangi orang-orang Arab yang saat itu menyerbu tempat taruh ontak perahnya Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu atau kebanyakan saat itu masyarakat di Arab kalau mereka nyimpen hewan ternak ya, hewan ternak itu nggak benar-benar di rumahnya, nggak, tapi ada tempat khusus yang itu boleh jadi jauh dari rumahnya sendiri siapapun saat itu, begitu ya. Kayak kita dah ya, misalnya di daerah Sukabumi kan kandang kambing Haji siapa ya? Yang ente kenal siapa ya? Tahu nggak? Haji Hasan. Kandang kambingnya kan kagak benar-benar di samping rumah, bisa aja agak jauh gitu. Nah kayak gitu ya. Nah ini terjadinya perang Al-Ghabah karena mereka orang-orang Arab jahiliyah saat itu mereka menyerbu tempat hewan ternaknya baginda Nabi SAW, onta-ontanya baginda Nabi SAW. Yang untuk apa diserbu? Untuk dirampas, untuk dirampas. Wa qatalu ibna Abi Dzar, dan mereka membunuh anak daripada Sidina Abi Dzar dalam peristiwa ini. Makanya di atas tuh dikasih tahu fiha hadasat ghazwatul Ghabah hasalat fiha munawashat qutila fiha muslimun wa musyrikan. Dari hal ini terbunuh satu orang muslim yaitu putra dari Sayyidina Abi Dzar, dan terbunuh 2 orang musyrik. Peperangannya di sini munawasyat, hanya terjadi apa? Lempar-lemparan batu dan panah. Ya, jadi nggak yang duel duel jarak dekat, tapi jarak jauh. Nah, yang saat itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad an'ama ala ra'isihim Uyainah bin Husain. Nah, yang padahal Rasulullah SAW pernah memberi ya kebaikan kepada pemimpin mereka yang ngerampas ini, namanya Uyainah bin Husain. Apa yang dikasih sama Rasulullah SAW? Kebaikan apa? Fa'atahu ardan, dalam riwayat dikasih Uyainah ini oleh baginda Nabi sebidang tanah. Dikasih tanah. Nggak cukup, emang agak keras wataknya, masih ngambil juga saat itu, nyerbu ya unta-unta perahnya Rasulullah, atau unta atau kambing ya. Fakafara bin ni'mah, kemudian dia malah apa saat itu? Mengingkari kebaikannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha hadasat ghazwatul Hudaybiyah, dan terjadi juga di tahun ke-6 Hijriah ini satu perang yang namanya perang Al-Hudaybiyah. Nah, nanti akhirnya terjadi namanya Sulhul Hudaybiyah ya. Apa Hudaybiyah sendiri? Artinya mengacu kepada Bi'ren baina Makkah wal Madinah, satu sumur yang ada di antara kota Makkah dan Madinah. Walam yahdus fiha harbun, dan di Al-Hudaybiyah ini tidak terjadi peperangan besar, tidak terjadi pertempuran. Kenapa? Hifzan ala hurumatil baitil haram, lantaran menjaga kemuliaan kehormatan Baitul Haram. Karena hampir-hampir ya terjadi perangnya itu di sekitar Makkah Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Maka demi menjaga Baitul Haram ya perang ditiadakan di sana. Tapi nanti ada yang namanya Sulhul Hudaybiyah. Nah,
Itu diantara peperangan-peperangan yang terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Itu diantaranya. Wa bisiril Fatihah.